Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Widya Mayaningrum, SST MKes MTR Club selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Yudita Ingga Hedianti, SST MKes selaku penguji 2. Yang saya hormati Ibu Siti Fatimah, SST MM MKeb selaku penguji 3 dan pembimbing 1. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Akbar Wibowo, Skep Nurse MM MKeb selaku pembimbing 2. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neni Nuraini. Saya mahasiswi program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan Karakteristik Ibu Hamil dengan Kejadian Hepatitis B Positif di wilayah kerja Puskesmas Cikapaku, Kabupaten Ciamis. Untuk memanfaatkan waktu, saya mulai langsung ke pemaparan materinya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang. Yang pertama ada data dari WHO tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan hepatitis B terbanyak ketiga setelah Cina dan India. Kemudian dari Dinkes Ciamis tahun 2020 bahwa penderita hepatitis B pada wanita hamil di Kabupaten Ciamis sebanyak 2,7%. Penderita hepatitis B pada anak di Kabupaten Ciamis terbesar 10% dan 90% diantaranya tertular dari transisi ibu ke anak pada saat persalinan. Kemudian di Puskesmas Cipaku sendiri yaitu bahwa menunjukkan di tahun 2015 sampai 2020 di wilayah kerja Puskesmas Cipaku terdapat 32 ibu hamil dengan hepatitis B positif. Data tersebut diambil pada periode bulan Maret sampai bulan Juni. Kemudian hasil penelitian orang lain yaitu hasil penelitian Wahyu 2017 bahwa didapat hasil distribusi ibu hamil dengan hepatitis B positif berdasarkan umur paling banyak pada rentan usia 25 sampai 29 tahun dan 30 sampai 34 tahun. Dengan tingkat pendidikan menengah, ibu hamil hepatitis B positif yaitu kebanyakan tidak bekerja, usia gestasinya ibu hamil dengan hepatitis B positif yaitu tertinggi pada trimester ketiga. Prevalensinya terbanyak pada ibu hamil dengan hepatitis positif yaitu pada multigrade. Jumlah paritas terbanyak yaitu pada kelompok paritas lebih dari 2 ibu hamil dengan riwayat abortus. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adakah hubungan karakteristik ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Pesan teori dari hubungan karakteristik ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif yaitu ada karakteristik dari usia ibu hamil, kemudian dari paritas ibu hamil, kemudian ada pendidikan ibu hamil, pekerjaan ibu hamil, dan kejadian hepatitis B-nya tersendiri. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian yang adalah deskriptif, kuantitatif, dan rancangan penelitian yang digunakan adalah retrospektif. Kemudian populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Puskesmas Cipaku yang berjumlah 214 orang. Sampelnya yaitu keseluruhan dari responden yaitu total sampling sebanyak 214 sampel. Kemudian variabel penelitiannya yaitu
variabel bebasnya adalah karakteristik ibu hamil, dan variabel terikatnya adalah kejadian hepatitis B positif. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama yaitu karakteristik ibu hamil menurut usia, yaitu definisi operasionalnya usia ibu saat dilakukan pengumpulan data. Alat ukurnya yaitu checklist dari Rekamedik. Hasil ukurnya yang pertama, 1. Berisiko apabila kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. 2. Tidak berisiko apabila usia 20 sampai 35 tahun. Skala ukurnya yaitu nominal. Yang kedua ada paritas, yaitu keadaan melahirkan anak baik hidup ataupun mati. Alat ukurnya checklist dari Rekamedik. Hasil ukurnya yaitu yang pertama ada primi, yaitu anak kurang dari 2. 2 ada multi, yaitu anak 2 sampai 5. Kemudian 3 ada grande, yaitu jumlah anak lebih dari 5. Skala ukurnya menggunakan ordinal. Kemudian ada pendidikan, yaitu jenjang pendidikan terakhir pada ibu hamil. Alat ukurnya yaitu menggunakan checklist dari Rekamedik. Hasilnya yang pertama dasar, yaitu SD. Yang kedua menengah, ada SMP dan SMA. Kemudian tinggi, yaitu perguruan tinggi. Skala ukurnya ordinal. Kemudian yang selanjutnya yaitu pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan ibu. Alat ukurnya checklist dari Rekamedik. Kemudian hasil ukurnya yaitu yang pertama bekerja jika melakukan aktivitas yang menghasilkan upah, dan kedua tidak bekerja yaitu ibu rumah tangga. Skala ukurnya nominal. Kemudian variabel yang selanjutnya yaitu kejadian hepatitis B, yaitu infeksi yang terjadi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B berdasarkan diagnosa dari dokter. Kemudian alat ukurnya yaitu checklist dari Rekamedik. Hasil ukurnya yang pertama ya, yang kedua tidak, yaitu skala ukur nominal. Yang berikutnya yaitu instrumen penelitian. Yang digunakan adalah lembar checklist. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu data sekunder yang saya gunakan yaitu bersumber dari Rekamedik, Puskesmas Cipaku, dan Kocher Ibu Hamil. Kemudian rancangan analisis data, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Tempat dan waktunya yaitu pelaksanaannya dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis. Waktu penelitiannya dilakukan pada periode Maret hingga bulan Juni. Selanjutnya hasil penelitian yang pertama yaitu hubungan usia dengan kejadian hepatitis B dari jumlah ibu hamil. Yang pertama usia berisiko, yaitu yang mengalami hepatitis B 32 orang, yang tidak mengalami yaitu 53 orang, jumlah 85 orang, dan tidak berisiko tidak mengalami hepatitis yaitu sebanyak 129 orang. Totalnya 129 orang. Hasil p-value-nya 0,000. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan paritas dengan kejadian hepatitis B dari jumlah paritas. Yang pertama yaitu primi, yang mengalami kejadian hepatitis yaitu 30 orang, dan yang tidak mengalaminya yaitu sebanyak 129 orang, total 159. Dan kemudian multi, yang mengalami hepatitis yaitu 2 orang, dan yang tidak mengalaminya 48 orang, jumlah 50 orang. Kemudian yang grande jumlahnya 5 orang tidak mengalami hepatitis. Kemudian p-value-nya 0,023. Kemudian hubungan pendidikan dengan kejadian hepatitis dari jumlah ibu hamil dengan pendidikan. Yang pertama yaitu dasar, yang mengalami hepatitis sebanyak 13 orang dan tidak mengalami sebanyak 11 orang, jumlah 24 orang. Kemudian yang menengah, yang mengalami kejadian hepatitis yaitu 19 orang dan tidak mengalami 162 orang, jumlah 181 orang. Kemudian yang berpendidikan tinggi tidak mengalami hepatitis sebanyak 9 orang,
Kemudian V-value-nya 0,000. Selanjutnya yaitu hubungan pekerjaan dengan kejadian hepatitis B. Dari jumlah pekerjaan yaitu yang tidak bekerja sebanyak 32 orang, totalnya, dan yang mengalami dan yang tidak mengalami yaitu banyak 110 orang, jumlahnya 142 orang. Kemudian yang bekerja sebanyak 72 orang, semuanya tidak mengalami. Totalnya keseluruhan yaitu dari 214. Dari hasil p-value-nya 0,00. Yaitu pembahasan hasil penelitian, bahwa hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara usia dengan kejadian hepatitis B dengan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, ibu hamil berusia berisiko yaitu 85 orang, mengalami hepatitis B sebanyak 32 orang. Kelompok umur berisiko merupakan puncak dari aktivitas sosial yang tertinggi, atau dalam hal ini merupakan usia produktif, sehingga resiko transmisi virus melalui kontak seksual juga sangat tinggi. Usia wanita umur kurang dari 25 tahun memiliki prevalensi hepatitis B positif lebih rendah diduga karena dampak imunisasi yang mungkin sudah ada pada waktu itu. Dari Wisnu 2017. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara paritas dengan kejadian hepatitis B dengan p-value sebesar 0,023 lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Hal ini diduga karena ada multigrande pada masa pernikahan sudah berlangsung lama dan sudah banyak melalui proses persalinan. Selain itu, wanita yang sudah lama menikah memiliki aktivitas seksual yang lebih tinggi, sehingga risiko paparan terhadap virus hepatitis B juga meningkat. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian hepatitis B dengan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang. Apabila tingkat pendidikan seseorang tinggi, maka cara berpikir seseorang lebih luas. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kematangan intelektual sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat untuk dirinya sendiri. Wanita, khususnya ibu rumah tangga, seharusnya sangat memperhatikan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, karena wanita akan mengalami kehamilan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan kejadian hepatitis B. P-value sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 0,5. Ibu yang bekerja dapat menyebabkan interaksi dengan lawan jenis yang lebih sering sehingga memicu hubungan heteroseksual yang merupakan salah faktor resiko transmisi virus hepatitis B. Ibu hamil yang tidak bekerja seperti ibu rumah tangga memiliki kualitas hidup yang sangat baik daripada pasien yang bekerja sebagai karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa yang pertama, karakteristik ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis adalah sebagian besar tidak beresiko, yaitu sebanyak 129 orang, 60,3%. Sebagian besar termasuk primigravida, yaitu sebanyak 159 orang, 74,3%. Hampir keseluruhan berpendidikan dasar, yaitu 181 orang, 84,6%. Sebagian besar tidak bekerja, yaitu 142 orang, 66,4%. Kemudian kejadian hepatitis B di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis, sebagian besar respondennya yaitu 150 orang, yaitu 70,1%. Kemudian terdapat hubungan karakteristik ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif dengan p-value kurang dari 0,05 di wilayah kerja Puskesmas Cipaku tahun 2020. Yaitu yang pertama, terdapat hubungan usia ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif dengan p-value kurang dari 0,05 di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Dan
Terdapat hubungan paritas ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif dengan p-value kurang dari 0,5 di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Kemudian terdapat hubungan pendidikan ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif dengan p-value kurang dari 0,5 yaitu di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Kemudian terdapat hubungan pekerjaan ibu hamil dengan kejadian hepatitis B positif dengan p-value kurang dari 0,05 wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya karena masih dalam proses pengajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.